Baik, Bapak Ibu semua, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Salam sejahtera juga untuk kita semua. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Nanang yang sudah menyempatkan hadir di malam ini. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu semua yang sudah hadir. Semoga Bapak Ibu semua diberikan kesehatan, kelancaran selalu dalam beraktivitas. Nah, di malam hari ini, Guru Inovatif Indonesia akan melanjutkan kelas virtual nasional untuk hari yang kedua dengan tema pelatihan pembelajaran interaktif dengan menggunakan suatu aplikasi atau web tool dengan nama Nearpod. Nah, di hari yang pertama, Pak Nanang Sriadi sudah membahas bagaimana membuat akun Nearpod, kemudian sudah menjelaskan bagaimana membuat slide interaktif ya untuk materi yang pertama. Nah, mungkin Bapak Ibu yang belum mencoba materi yang pertama, tidak masalah, silakan bisa dicoba setelah ini. Ada video yang sudah kami share di hari yang pertama, kemudian ada juga materi yang sudah kami share. Nah, di sana Bapak Ibu bisa langsung mencoba. Nah, mungkin masih hari Minggu kemarin jarang yang mencoba. Nah, sekarang atau nanti bisa Bapak Ibu coba. Setelah mencoba, apabila kesulitan, jangan lupa Bapak Ibu juga bisa bertanya langsung kepada narasumber, yaitu Pak Nanang Sriadi yang sudah kami sertakan di dalam grup Bapak Ibu. Jadi tinggal Bapak Ibu sampaikan kendalanya atau pertanyaannya seperti apa. Sampaikan misalkan Pak Nanang, saya screenshot saya seperti ini, langkah selanjutnya seperti apa. Itu boleh ditanyakan. Sampaikan saja di grup, ya. Jadi nggak perlu sungkan, nggak perlu ragu, Bapak Ibu bisa sampaikan keluhan atau hal yang kesulitan dalam proses melakukan percobaan atau mengotak-atik Nearpod. Ya, itu. Kemudian sebelum saya lanjutkan bahwasanya di Guru Inovatif Indonesia, Bapak Ibu nggak perlu khawatir tentang administrasi. Kami akan siapkan lengkap, ya, mulai dari undangan, daftar hadir, sertifikat, dan materi sampai dengan laporan, gitu ya. Sehingga Bapak Ibu nggak perlu bingung, nggak perlu menulis di kolom chat, gitu ya. Kolom chat Bapak Ibu bisa gunakan untuk bertanya kepada narasumber gitu ya, karena kadang kami juga bingung Kak, mau saya matikan kolom chatnya, ada yang ingin bertanya ketika narasumber menjelaskan boleh langsung bertanya gitu ya. Jadi Bapak Ibu nggak perlu menyampaikan hadir atau tidak hadir gitu ya, karena tidak kami catat. Yang jelas semua akan kami siapkan administrasinya ya, jadi nggak perlu ditulis lagi ya Bapak Ibu. Sudah sering saya ingatkan, kadang masih sering lupa Bapak Ibu, nggak apa-apa ya. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya, saya beri kesempatan langsung kepada Pak Nanang Sriadi untuk menyampaikan materi bagaimana membuat video interaktif dengan menggunakan Nearpod. Waktu dan tempat saya persilakan Pak Nanang. Terima kasih Pak Randi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Yang kami hormati Pak Randi Pratama, Guru Inovatif Indonesia. Yang kami hormati Bapak-Bapak, Ibu-Ibu peserta kelas virtual nasional pelatihan pembelajaran interaktif dengan menggunakan Nearpod. Alhamdulillah Bapak Ibu semua kita bisa berjumpa kembali di hari kedua untuk melanjutkan materi kita tentang Nearpod, sebuah layanan website yang dapat kita manfaatkan dalam proses pembelajaran, baik pembelajaran secara jarak jauh, pembelajaran secara tatap muka, maupun pembelajaran terbatas maupun hybrid learning seperti yang kita laksanakan saat ini. Pada pertemuan sebelumnya, yaitu pada hari Sabtu kemarin, kita sudah membahas tentang Nearpod, yaitu yang pertama, kita kemarin sudah membuat akun, kita kemarin login menggunakan akun Google, lalu kita sudah mempraktekkan cara membuat presentasi interaktif, yaitu yang terdiri dari berbagai macam seperti membuat slide, memasukkan konten 3 dimensi, memasukkan konten simulasi untuk pembelajaran matematika dan IPA, dan juga memasukkan website, dan juga beberapa konten yang lainnya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, pada pertemuan kedua kali ini kita akan membahas membuat video interaktif. Nah, biasanya Bapak Ibu semuanya kalau kita menggunakan video pembelajaran, kan kita share aja itu ya Bapak Ibu ya.
kita share lewat WA, atau kita upload ke YouTube, kita kasih linknya ke siswa. Nanti siswa kita suruh mempelajarinya secara mandiri melalui video tersebut. Misalnya kita minta mereka meringkas dari video yang kita share, atau kita berikan sebuah lembar kerja. Kalau dalam kelas kan kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Kita ngasih lembar kerja ke siswa, terus kita putar videonya, nanti siswa mengerjakan lembar kerja berdasarkan video yang kita buat. Nah, nanti di Nearpod ini Bapak Ibu, kita nggak membuat video dari nol, kita menggunakan video yang sudah ada. Namun video yang sudah ada itu akan kita masukkan beberapa pertanyaan-pertanyaan. Jadi kita bisa mengupload video sendiri, kita juga bisa menggunakan video orang lain dari YouTube, yang nantinya video tersebut akan kita masukkan pertanyaan-pertanyaan yang nantinya jika video tersebut dibagikan kepada siswa, nanti saat siswa memutar video, pada menit-menit tertentu yang sudah kita atur, itu akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang langsung bisa dijawab. Jadi nggak perlu lagi lembar kerja yang tertulis gitu. Nanti siswa mengerjakannya di dalam video tersebut. Nanti kalau sudah selesai, videonya akan berlanjut. Dan nanti akan ketemu lagi di mana kita menyeting pertanyaan tersebut. Nanti akan muncul lagi. Nah, jadi sistemnya seperti itu. Untuk lebih jelasnya, saya akan melakukan share screen. Ya, Bapak Ibu semuanya. Jadi untuk membuat video interaktif, kita harus sudah login terlebih dahulu ke dalam Nearpod. Mungkin Bapak Ibu apakah masih ada yang masih mengalami kendala untuk login ke Nearpod? Karena kemarin ada yang japir ke saya, alhamdulillah sudah bisa. Mungkin Bapak Ibu yang lain, sambil saya menjelaskan, kalau yang mau mempraktekkan secara langsung, bisa login dulu ke Nearpod-nya sampai ke halaman dashboard-nya. Jadi nanti setelah kita selesai membahas ini, kita langsung bisa mempraktekannya secara bersama-sama. Oke Bapak Ibu ya, kita masuk ke dalam Nearpod kita, dan nanti untuk membuat video, sebenarnya kemarin kita membuatnya dari lesson atau dari slide itu bisa. Karena di slide itu ada menu untuk membuat video. Namun juga di sini diberikan menu sendiri dari menu create, yaitu untuk membuat video. Nah, di sini keterangannya combine videos with built-in question. Jadi kita mengkombinasikan video yang sudah ada, yang sudah jadi, video kita sendiri maupun video orang lain kita pinjam, untuk dimasukkan pertanyaan-pertanyaan yang dapat dijawab oleh siswa secara langsung di dalam video tersebut. Dan kita dapat mengetahui hasilnya, yaitu dengan cara menu create dan klik video. Nah, untuk pertanyaannya sendiri, nah di situ yang bisa kita masukkan yaitu multiple choice question dan open-ended question. Nah, nanti dua jenis pertanyaan inilah yang bisa kita masukkan. Untuk videonya kita bisa ngambil dari YouTube, Google Drive, ataupun upload sendiri. Nah, ketika kita telah klik create a video, maka akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Di sini ada beberapa menu yang saya tandai warna merah, ada video library. Kita di sini dapat menggunakan video-video yang disediakan oleh Nearpod. Namun di sini videonya bahasanya bahasa Inggris. Mungkin Bapak Ibu yang mengajar bahasa Inggris bisa menggunakan video-video dari sini. Nanti cari aja yang materinya tentang bahasa English language. Kalau untuk matematika, IPA, dan yang lainnya ada, namun bahasanya juga bahasa Inggris. Ini bisa dijadikan sebagai referensi juga Bapak Ibu kalau buat video. Ini kalau dibuka bagus-bagus videonya. Dan juga di atas setelah video library ada menu YouTube. Yaitu kita bisa mengambil video dari YouTube. Video kita sendiri maupun video orang lain. Lalu ada My Video, yaitu video-video yang sudah pernah kita gunakan di Nearpod. Lalu ada upload video. Nah, ini Bapak Ibu, kalau kita klik menu YouTube, nanti akan ada tombol untuk melakukan pencarian video di YouTube. Sama kayak kita buka YouTube, kita cari apa gitu ya. Misalnya kita mau mempelajari materi tentang Pythagoras. Saya cari materi Pythagoras di sini. Nanti akan muncul
materi-materi yang sesuai dengan kata kunci kita, baik video kita sendiri maupun video yang diupload oleh orang lain juga bisa kita gunakan di YouTube. Kita nggak melanggar ya Bapak Ibu ya, kita tetap menggunakan link aslinya, itu nggak kita upload ulang. Nanti setelah masuk baru tinggal kita klik, tinggal kita masukkan pertanyaan-pertanyaannya. Kalau upload video, Bapak Ibu bisa upload dari komputernya, mungkin Bapak Ibu punya koleksi video pembelajaran yang biasa Bapak Ibu gunakan untuk mengajar, atau yang sudah tersimpan di Google Drive, ataupun di Dropbox, maupun di OneDrive Bapak Ibu. Itu bisa kita upload. Formatnya bisa MOV, MP4, maupun AVI. Nanti setelah kita pilih, baik video dari YouTube maupun yang kita upload, tampilannya akan seperti ini, Bapak Ibu ya. Nah, di sini adalah video yang sudah kita pilih, dan di bawah ada menu untuk mengatur pada menit keberapakah atau detik keberapa kita akan memasukkan pertanyaan-pertanyaan. Nah, di sini ada tombol klik add activity. Add ini berarti menit ke 0 ya, karena videonya belum saya geser. Ini kalau nanti tombol yang bulatnya ini kita geser, waktunya akan menyesuaikan. Dengan klik add activity ini, nanti kita akan bisa memasukkan aktivitas berupa soal. Nah, soalnya ada 2 jenis yang bisa kita masukkan ke dalam video di Nearpod ini, yaitu soal open-ended, ini soal bebas ya, soal uraian. Jadi kita memberikan soal, nanti siswa menjawabnya sebagai uraian. Ini bisa kita manfaatkan sebagai pengganti lembar kerja kertas yang biasa atau lembar kerja yang lainnya yang digital juga banyak. Ini lembar kerjanya bedanya langsung di dalam video, built-in, nggak perlu terpisah-pisah. Nonton video dulu, baru ngerjain gitu ya. Ini bisa kita atur pertanyaannya munculnya di menit keberapa. Selain open-ended, yaitu jenis pertanyaan yang kedua yang bisa kita masukkan adalah pertanyaan multiple choice question, yaitu soal pilihan ganda. Nah, soal pilihan ganda ini nanti bisa kita berikan kunci jawaban. Jadi kalau siswa jawabnya benar, nanti benar gitu kan. Kalau salah, salah. Kalau soal open-ended, ini lebih ke bebas siswa menjawabnya. Pertanyaan terbuka. Nah, ini adalah contoh soal open-ended ya Bapak Ibu semuanya. Misalnya kita tadi sudah memilih di menit tertentu atau di durasi tertentu, kita pilih klik add activity dan kita pilih pertanyaan open-ended. Nah, misalnya ini contohnya tadi video yang saya buka misalnya adalah tentang Pitagoras. Misalnya, adakah benda di sekitar kita yang berhubungan dengan Pitagoras? Nah, ini jenis pertanyaannya. Nah, kemarin di menu slide itu nggak ada equation ya, Bapak Ibu ya. Nah, kalau di soal open-ended ini atau soal pilihan ganda, di soal-soalnya di Nearpod, itu ternyata ada equation-nya seperti ini. Ini ada tombol equation. Jadi kita bisa masukkan equation. Jadi Bapak Ibu yang mengajar matematika atau IPA atau yang lainnya yang membutuhkan rumus, itu bisa menggunakan equation-nya. Nanti menitnya kita menyesuaikan Bapak Ibu ya dengan isi dari video kita. Misalnya saya tadi menggunakan video Pitagoras, saya jelaskan itu di sekitar kita itu banyak yang berhubungan dengan Pitagoras. Misalnya ini. Nah, setelah itu ditambahkan pertanyaan ini, nanti akan siswa langsung menjawab berdasarkan materi yang ada di video tersebut. Ini adalah soal open-ended. Jadi tampilannya seperti ini. Kalau sudah, Bapak Ibu tinggal klik save yang tombol biru di kanan bawah. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini Bapak Ibu. Ini masih hasil tampilan di pengeditan kita. Misalnya ini di menit 349. Tadi kita sudah menambahkan pertanyaan open-ended. Maka tampilannya seperti ini. Nanti ketika siswa memutar video sampai ke durasi 3 menit 49 detik, maka akan muncul pertanyaan yang harus dijawab. Nah, ini kalau ini tampilan kita sebagai guru, yaitu di sini ada tampilan edit kalau kita masih mau mengedit pertanyaan yang sudah kita buat tadi. Nah, kalau soal pilihan ganda, itu tampilannya seperti ini, Bapak Ibu. Langkahnya sama tadi, klik add activity dan kita pilih jenisnya multiple choice question.
Maka tampilannya yang pertama adalah soal. Misalnya dalam video pilihan ganda saya tadi, video Pythagoras tadi, saya di akhir video mau memberikan penjelasan menyelesaikan soal. Nah, sebelum soalnya itu dibahas, misalnya baru sampai soalnya, saya tambahkan pertanyaan pilihan ganda. Misalnya berapakah jarak yang ditempuh? Misalnya kunci jawabannya 51, 61, 54, 64. Nah, itu sebagai opsinya. Dan tinggal kita klik checklist untuk memberikan kunci jawaban. Berarti jawabannya adalah yang 51. Ini bisa kita tambah pengecohnya seberapa banyak, nih tinggal kita klik add answer saja. Nanti akan muncul lagi ke bawah sampai 5. Kalau SMP kan 4, kalau SMA itu 5. Ini equation-nya juga bisa kita pakai. Nanti setelah itu kan siswa menjawab. Benar nggak jawabannya? Siswa nyari dulu gitu kan. Nanti habis itu di videonya kita lanjutkan dengan pembahasannya. Kalau konsep yang video yang saya pakai untuk praktek nanti seperti itu. Ini videonya tergantung video yang Bapak Ibu gunakan. Kalau sudah tinggal kita klik save saja di pojok kiri bawah, kiri kanan bawah, klik save, nanti akan tersimpan. Nah, ini tadi Bapak Ibu ya. Misalnya ini tadi soalnya kayak gini. Kalau videonya ini video yang sudah jadi Bapak Ibu ya. Kita di sini bukan membuat video dari nol tapi membuat videonya menjadi interaktif. Untuk videonya sendiri Bapak Ibu, kalau video Bapak Ibu itu terlalu panjang atau videonya yang dari YouTube orang lain mau Bapak Ibu ambil sebagian saja, nggak keseluruhan, kita bisa manfaatkan menu untuk memotong video tersebut. Untuk memotong video tersebut, yaitu kita menggunakan menu trim yang ada di kanan ini Bapak Ibu ya. Ada trim, nanti kita atur durasinya. Durasinya yang warna biru ini. Ini garis 2 yang di awal sama yang di belakang, itu bisa kita geser-geser. Pada bagian mana video tersebut yang mau kita ambil. Kalau videonya 1 jam kan terlalu panjang, mungkin kita ambil 2 menit atau 3 menit saja. Itu bisa kita atur melalui menu trim. Jadi ini bisa menyesuaikan dengan kebutuhan kita untuk membuat videonya ini menjadi lebih interaktif. Selanjutnya, Bapak Ibu, untuk kecepatan video juga bisa kita atur. Jadi kecepatan video kita mengaturnya dari tombol yang ada di kanan bawah ini, di atas tombol save, itu ada tombol yang bentuknya kayak jam atau waktu. Nah, ini untuk mengatur kecepatan pemutaran video. Apakah mau normal, apakah mau diperlambat, apa mau dipercepat. Sebenarnya ini nggak perlu diatur-atur ya, kita atur aja yang normal, karena lebih nyaman siswa kalau videonya normal. Kalau kecepatan atau lambat itu akan nggak efektif. Kualitas videonya, di situ ada pengaturannya, tapi cuma bisa kita atur 480 pixel. Itu sudah standar sih, sudah cukup jelas. Nah, itu tadi Bapak Ibu ya, untuk membuat video interaktifnya itu sangat simpel sekali. Kita sekarang akan melakukan praktek secara langsung. Mungkin Bapak Ibu yang ingin mempraktekkan secara langsung, bisa langsung login ke halaman Nearpod-nya. Saya akan share screen halaman Nearpod saya. Oke, silakan Bapak Ibu ya yang mau langsung mencoba bisa langsung login. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau mencoba atau sudah login, bisa ke kolom chat. Apakah Bapak Ibu sudah login? Ya, bisa sebutkan di kolom chat. Nanti kalau ada yang tertinggal atau kecepatan bisa menggunakan kolom chat juga untuk memberitahu saya. Saya akan menyimak pertanyaan-pertanyaan dari kolom chat. Oke, sudah sepertinya sudah pada login. Yang mau menyimak dulu silakan juga Bapak Ibu ya. Nanti setelah ini mau dipraktekkan boleh. Oke, sepertinya sudah untuk login ke Nearpod-nya, karena yang terpenting itu login, karena guru harus login ke akun Nearpod. Kalau siswa nggak perlu kayak kemarin, kita kasih linknya aja sudah bisa mengerjakan. Oke, sepertinya sudah. Saya akan melanjutkan ya Bapak Ibu semuanya. Untuk membuat video interaktifnya kita bisa klik menu Create. Nah, di sini ada lesson. Video sebenarnya bisa juga kita buat lewat sini ya. Kita kombinasikan dengan slide-slide yang lain itu bisa juga.
Namun di sini juga ada menu khusus untuk membuat video. Kalau kita mau membagikan video saja, nggak campur-campur dengan slide yang lain, kita pilih menu video. Kalau kita mau dicampur-campur, ya kita klik menu lesson saja. Jadi di menu lesson ini sudah lengkap. Ada menu video, ada aktivitas juga gitu. Nah, kita gunakan yang menu video aja biar khusus. Kita klik menu videonya. Kita tunggu beberapa saat ya Bapak Ibu ya. Ketika klik menu create, maka tampilannya seperti ini. Ini adalah video-video yang disediakan oleh Nearpod. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ini videonya bahasanya bahasa Inggris. Kalau Bapak Ibu ngajar bahasa Inggris, ini pas sekali ya Bapak Ibu ya. Tinggal kita gunakan. Kita cari aja di sini English Language Art. Maka akan terfilter video-video bahasa Inggris seperti opinion writing, text feature, dan yang lain-lainnya. Ini cukup lengkap. Kalau untuk mata pelajaran yang lain, ini tetap bahasa Inggris Bapak Ibu. Jadi kalau mau di Bapak Ibu siswanya atau mahasiswanya menggunakan bahasa Inggris, sekolah-sekolah yang menggunakan bahasa Inggris sangat cocok juga gitu. Kalau yang kelas umum boleh juga dipakai gitu. Namun akan lebih efisien kalau kita menggunakan video yang bahasa Indonesia. Ini tinggal kita filter aja mata pelajarannya apa, terus kelasnya kelas berapa. Ini kalau kita mau menggunakan video yang dari Nearpod. Kalau kita mau pakai video kita sendiri, Bapak Ibu, di sini ada pilihannya, yaitu kita bisa dari YouTube ataupun upload video. Upload video bisa upload dari komputer kita, bisa upload dari Google Drive, yang sudah dari Google Drive tinggal kita ambil, mau dari Dropbox ataupun yang dari OneDrive. Di sini maksimal size-nya kalau kita upload adalah 100 MB. Nah, Bapak Ibu, mungkin kita lebih enak, Bapak Ibu kita praktekannya, bisa pakai video dari Google Drive Bapak Ibu, kalau sudah punya, nggak perlu upload ya, karena nanti butuh proses lagi. Atau Bapak Ibu dari YouTube aja gitu. Dari YouTube cari sesuai dengan materi Bapak Ibu, atau mau ngikuti video saya mau pakai video saya sendiri. Saya pernah buat video tentang Pythagoras. Kita cari aja kata kuncinya di YouTube. Ada nggak ya masuk pencarian saya di halaman awal? Sepertinya video saya nggak masuk di pencarian awal. Coba saya tambahin nama saya. Nah ini Bapak Ibu, kalau mau pakai video yang saya praktekkan langsung biar sama, bisa ketik kata kuncinya Pythagoras Nanang Sriyadi. Atau Bapak Ibu bolehlah pakai video Bapak Ibu sendiri, mau pakai video orang lain boleh. Ini banyak video orang lain juga. Nah ini Bapak Ibu ya, ini kita tinggal klik saja video yang akan kita pilih. Dan kita klik save di pojok kanan bawah setelah kita pilih. Nah, kita tunggu beberapa saat sampai kita dialihkan ke halaman pengeditan. Oke, Bapak Ibu, apakah ada yang sudah mengikuti langkah saya atau masih tertinggal sebelum saya lanjutkan? Apakah ada yang sudah sampai ke halaman ini, halaman pengeditan, memilih video dari YouTube atau Google Drive? Belum. Oke, Bapak Ibu, mungkin saya tunggu bagi yang belum. Yang sudah kita tunggu sama-sama. Kita hari ini materinya nggak banyak, jadi santai Bapak Ibu ya. Oke, masih kami tunggu Bapak Ibu semuanya. Sudah pakai YouTube, ya mungkin pakai YouTube aja biar cepat Bapak Ibu. Kalau harus ngupload, mungkin butuh waktu lagi, apalagi durasinya agak panjang atau besar ya size-nya. Kita gunakan video dari YouTube agar lebih cepat prosesnya. Oke, sebagian besar sudah sampai ke tampilan saya seperti ini. Mungkin suaranya akan saya share. Ini Bapak Ibu ya. Jadi di sini ada tombol-tombol. Ini untuk mengatur durasi. Ini tadi untuk menambah aktivitas. Misalnya kita putar dulu videonya. Jadi kayak gini Bapak Ibu ya. Kita mau menambahkan pertanyaan itu pada menit keberapa, pada detik keberapa gitu.
Kita putar aja, kita lihat isi dari video kita. Ini video yang pernah saya ikutkan lomba. Apa kesamaan Euclid, Einstein yang berusia 12 tahun, dan Presiden Amerika, James Garfield? Mereka semua datang dengan bukti elegan untuk teorema Pythagoras yang terkenal. Atau geometri yang paling mendasar, dan dasar untuk aplikasi Pythagoras. Oleh sering menjumpai penerapan teorema Pythagoras. Misalnya Sampai sini Bapak Ibu. Ini kan setelah ini tadi di video saya akan menjelaskan contoh kegiatan-kegiatan atau benda-benda di sekitar kita yang menjelaskan Pythagoras. Namun sebelum dijelaskan oleh video, ini akan saya tambahkan aktivitas, yaitu pada menit 1, menit ke-1, detik ke-5. Nah, ini di sini Bapak Ibu ya, nanti pertanyaannya nanti menyesuaikan dengan video yang Bapak Ibu gunakan. Di sini kan konsep video saya tadi mengawali tentang Pythagoras itu sejarahnya seperti apa, dan saya akan menampilkan kegiatan atau benda-benda di sekitar kita yang berhubungan dengan Pythagoras di video. Namun sebelum siswa menonton itu, akan saya pancing dulu dengan pertanyaan. Yaitu caranya kita klik add activity, kita pilih aja jenisnya apa. Kalau yang di video saya ini cocoknya sih pakai open ended dulu, biar siswa nanti bebas menjawabnya, berkreasi. Nah, setelah kita klik open ended, mungkin Bapak Ibu ada yang sudah sampai sini, ke open ended, atau ada yang tertinggal? Coba saya cek. Ibu Munawarah Wijayanto ulangi menampilkan YouTube. Nah, tadi Ibu dari create a video, pilih YouTube-nya, tinggal dicari saja, terus klik simpan di kanan bawah. Kalau habis klik video YouTube-nya, jangan lupa klik save. Klik save di kanan bawah. Oke, sudah Ibu ya. Nah, setelah itu tadi saya di menit 1, detik ke-5 ingin menambahkan soal open ended. Nah, misalnya pertanyaannya, sebutkan benda ataupun aktivitas di sekitar kita yang memanfaatkan teorema Pythagoras. Atau yang lain lah Bapak Ibu ya pertanyaannya yang menyesuaikan dengan isi video kita. Nah, ini misalnya pertanyaannya ini. Di sini Bapak Ibu bisa menggunakan equation nih. Ini equationnya ada pangkat yang di bawah, kuadrat, pangkat 3, pangkat 4, ada akar. Kita geser-geser aja Bapak Ibu. Ini ada operasi-operasi, ada sigma, faktorial. Ini Bapak Ibu yang mengajarnya menggunakan equation, khususnya kayak pelajaran matematika atau IPA. Nah, ini kita selesaikan saja kalau kita mau pakai soal-soal equation. Ini Bapak Ibu ya. Kalau sudah, kita klik simpan. Nah, ini Bapak Ibu langsung muncul. Coba Bapak Ibu praktekkan. Apakah sudah ada yang sampai yang saya tampilkan ini langkahnya? Sudah menambah aktivitas, terus sudah memasukkan soal open ended atau pilihan ganda, dan sudah diklik simpan. Coba Bapak Ibu, maka tampilannya seperti ini. Adakah yang sudah sampai ke langkah ini sebelum kita lanjutkan? Oke, sudah. Oke, alhamdulillah berarti lancar ya Bapak Ibu ya. Mungkin kalau yang terkendala jaringan juga agak berat ya Bapak Ibu. Oke, jika ini sudah, ini bisa kita edit lagi Bapak Ibu. Kalau pertanyaannya misalnya kurang pas, dan ini mau Bapak Ibu geser juga bisa nih. Mau digeser kurang ke kiri sedikit, atau malah kurang ke kanan dikit. Nah, saya geser 1 detik, 1 menit 03. Bisa kita geser-geser pertanyaannya. Nah, untuk melanjutkan kita berpindah ke durasi yang lain, kita klik saja jumpai videonya. penerapan teorema Pythagoras. Maka pertanyaan yang kita Misalnya, buat tadi, seorang tukang bangunan yang sedang kita buat tadi tetap di sini nggak ikut bergeser. Yang putih ini untuk mengatur durasi video. Nah, aktivitasnya tandanya ada di bulatan yang berwarna biru. Oke, kita lanjutkan sampai di mana gitu ya. Nanang Sriyadi, guru matematika SMP Negeri 48 Muaro Jambi.
Pada kesempatan ini kita akan membahas materi matematika kelas 8. Saya cepatkan aja. Seperti yang sudah kita ketahui, dalam segitiga siku-siku dengan sisi-sisi A, B, dan C berlaku A kuadrat. Nah, misalnya sampai di sini, saya akan menambahkan aktivitas kembali. Ini Bapak Ibu yang tadi ketinggalan bisa mengikuti kembali. Saya akan mengulangi, menambahkan pertanyaan open-ended-nya, yaitu saya sampai di sini. Ini kan saya di videonya akan menjelaskan, mengingat kembali materi waktu sebelumnya, materi di SD apa ya, kalau nggak salah tentang Pitagoras atau materi sebelumnya, yaitu rumusnya. Nah, misalnya di sini. Saya tambahkan pertanyaan open-ended. Misalnya tuliskan teorema Pitagoras. Misalnya seperti ini. Jadi nanti siswa akan menuliskan rumus Pitagoras atau teorema Pitagoras yang mereka ketahui saat mereka sampai ke detik yang kita atur tadi. Lalu kita klik simpan. Nah, ini berarti sudah ada 2 soal open-ended-nya. Ini yang pertama, ini yang kedua. Sekarang kita lanjutkan. Berlaku A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Ini biar nggak tergeser, tadi kan kita putar dulu. Sekarang kalau mau kita cepatkan bisa. Misalnya kita atur lagi ke durasi yang lain. Misalnya saya, kayaknya di video ini ada soal. Hanyut. Berapakah jarak yang ditempuh oleh Nah, misalnya di sini saya memberikan permasalahan dalam video ini, ada permasalahan, terus saya bahas pembahasannya. Namun sebelum pembahasannya saya bahas, saya minta kepada siswa untuk mengerjakan dulu, untuk menjawab soal dari permasalahan ini. Misalnya ini gambar segitiganya, berapakah jarak yang ditempuh? Nah, di sini saya akan menambahkan aktivitas berupa soal pilihan ganda misalnya. Bapak Ibu menyesuaikan ya, mau open-ended semua, mau soal pilihan ganda semua, apa dikombinasi. Ini tadi saya sudah membuat 2 soal open-ended, saya sekarang akan membuat soal pilihan ganda di sini. Yaitu caranya dengan klik add activity saja. Nah, misalnya ini saya pilih yang multiple choice. Kita tunggu sampai terbuka. Jadi kalau multiple choice kayak gini, di atas untuk nulis soal, pertanyaannya kan tadi sudah ada dalam video, jadi mungkin saya nggak perlu ngulang video, namun kalau Bapak Ibu pertanyaannya belum ada bisa ditulis lagi. Kalau saya langsung ke suara yang disebutkan oleh animasi tadi. Berapa jarak yang ditempuh? Nah, kan untuk soalnya udah ada di video. Nah, misalnya jawabannya adalah 41, 51. Untuk nambah pengecohnya kita tambah aja. Misalnya 61 atau 71. Ini kita tambah nih, bisa juga ya Bapak Ibu ya. Sampai banyak ini bisa nih, nggak tahu saya batasan sampai berapa. Kita menyesuaikan saja, kalau SMP itu biasanya 4. Kalau menengah atas biasanya 5. Nah, untuk memberi kunci jawabannya di sini Bapak Ibu, di sebelah kiri dari pilihan gandanya akan muncul tanda checklist. Kita pilih aja. Misalnya ini jawabannya. Kalau jawabannya lebih dari 1 bisa juga Bapak Ibu ya. Misalnya nanti Bapak Ibu membuat soal checklist gitu yang jawabannya lebih dari 1. Berarti 2 ini sebagai kunci jawaban bisa juga. Atau ketiga-tiganya atau semuanya betul bisa juga. Namun soal saya ini yang jawabannya betul cuma 51. Ini Bapak Ibu bisa kita geser-geser. Kita sesuaikan aja di mana posisinya. Nah, misalnya seperti ini. Biar enak sih saya urutkan aja angkanya. Untuk menghapus di sebelah kiri tadi ya Bapak Ibu ya. Untuk membuat equation, kita klik aja kotaknya dan kita klik equation-nya. Sama, equation ini bisa kita gunakan. Mungkin equation-nya nggak selengkap equation di Word gitu Bapak Ibu, namun ini cukup membantu ya. Mungkin kalau untuk soal pecahan agak susah juga ya Bapak Ibu ya. Mungkin
pakai per manual gitu. Equation-nya mungkin belum selengkap yang di Word. Nah, ini lalu kita klik save yang di pojok kanan bawah. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah ada juga yang sudah sampai ke soal pilihan ganda? Mencoba soal pilihan ganda? Atau ada yang ketinggalan? Boleh disampaikan di kolom chat. Oke, sudah. Sebenarnya sangat mudah ya Bapak Ibu ya, tinggal kita klik. Sudah dicoba soal pilihan gandanya. Ada Ibu yang ketinggalan. Oke, nanti setelah ini selesai kita akan mempraktekannya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu yang menjadi siswanya gitu ya. Saya sebagai guru membagikan videonya nanti biar tahu tampilannya kalau nanti kita membagikan linknya kepada siswa kita kayak mana gitu. Nanti ada beberapa cara untuk menyampaikannya. Nah, ini Bapak Ibu mungkin untuk soalnya sudah cukup saya mempraktekannya, nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan mau 5 soal atau berapa soal. Jadi ini bisa kita jadikan sebagai pengganti lembar kerja manual kalau pakai video. Biasanya kalau kita mengajar pakai video, pelengkapnya pasti ada lembar kerja ataupun suruh meringkas gitu siswanya. Nah, Bapak Ibu untuk memotongnya, tadi saya ngambil dari YouTube, mau ngambil dari YouTube, mau ngambil dari Drive, itu tetap bisa dipotong. Cara memotongnya klik menu trim. Yang depan ditarik dari durasi mana. Memang kita memotongnya nggak bisa ngambil sedikit di depan, ngambil sedikit di belakang, ngambil sedikit di tengah gitu. Kita bisa memotongnya cuma awal sama ujungnya aja. Sekali motong gitu Bapak Ibu ya. Nggak bisa kita potong beberapa bagian. Kita cuma bisa ngambil satu bagian. Berarti bagian yang berwarna biru. Kalau kita mau ngambil semuanya. Gitu. Kalau sudah tinggal kita klik trim, nanti akan terpotong. Nah, oke, itu untuk motongnya. Untuk speed-nya ini, Bapak Ibu, untuk speed ada dipercepat, ada pun diperlambat. Namun kayaknya normal aja ya. Nah, oke, kalau sudah Bapak Ibu, untuk pengaturannya ini sudah di atasnya ada setting. Oh, ini untuk memberikan judul. Kalau judulnya mau diganti boleh Bapak Ibu ya. Namun kalau enaknya kalau ngambil dari YouTube orang lain biarkan saja judulnya. Kita menghormati yang pembuat YouTube-nya. Oke, kalau sudah kita klik simpan. Oke, sepertinya nggak ada yang tertinggalan. Mungkin pertanyaan-pertanyaannya yang lain nanti akan terjawab setelah saya mempraktekkan ini. Oke, ini Bapak Ibu ya, sudah masuk di dashboard di halaman My Lesson. Saat kita habis login nanti masuk di sini. Jadi apapun yang kita buat akan masuk di sini. Nah, ini tadi yang terakhir kita buat. Kalau kemarin di slide interaktif, menu yang muncul itu 2 ya Bapak Ibu ya. Ada live partisipan, jadi partisipannya atau siswanya tampilannya mengikuti apa yang gurunya buka. Kalau gurunya belum geser, tampilannya belum geser. Kalau student paste itu terserah siswa membukanya kapan aja boleh. Mau di rumah, mau tengah malam tanpa gurunya online bisa dan bisa mengontrolnya sendiri. Nah, kalau tampilan video itu ada 3 menunya. Ada menu live partisipan, ada menu student paste, ada menu front of class. Kalau kita gunakan mengajar di dalam kelas. Mungkin kita akan praktekkan dulu yang live partisipan ya Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu nanti bisa mengikutinya sebagai siswa agar tahu nanti tampilan di siswanya seperti apa. Kita coba klik live partisipan. Ini cara kita membagikannya kepada siswa. Oke, nah seperti ini kayak kemarin ya Bapak Ibu ya, kita bisa share ke Classroom atau kita kopikan linknya aja. Copy link, saya tuliskan di kolom komentar di Zoom. Nah, silakan Bapak Ibu klik. Saya juga akan coba mengkopikannya ke kolom di WA group.
Mungkin Pak Randi bisa mengkopikannya. Oh, sudah ya. Sudah dibuka. Iya, sudah Pak Nanang. Silakan dicoba langsung ya Pak Nanang ya. Kita coba langsung ya. Ya. Silakan klik link tersebut ya Bapak Ibu ya yang di situ. Nah, Bapak Ibu di sini akan muncul Bapak Ibu ketika tampilan kita yang sebagai pendidik atau sebagai gurunya akan muncul. This is video, how should it play? Siapa yang akan memainkan video? Apakah gurunya? Jadi siswa nanti tampilannya mengikuti yang guru buka, guru putar. Kalau student play ini bebas gitu ya. Mungkin kalau biar terarah maunya kita pilih teacher place. Kalau mau siswanya bebas, mungkin yang student place. Saya akan pakai teacher place dulu. Continue. Mungkin Pak Randi juga bisa membuka nanti untuk membandingkan gitu ya. Apakah ada yang sudah bergabung? Bapak Ibu sudah bisa mengklik link tersebut? Masih proses Pak Nanang. Masih proses. Karena mungkin tadi itu ya apa menunggu teacher play dan student Oh play. iya. Iya. Mungkin diklik ulang lagi aja coba. Tampilannya seperti ini. Saya coba cek di Oke, sepertinya menunggu tampilan gurunya. Coba ini saya putar sambilan. Apakah muncul Bapak Ibu? Terputar. Ini ada muncul 26. Apa kesamaan Euclid, Einstein yang berusia 12 tahun, dan Presiden Amerika, James Garfield? Mereka semua datang dengan bukti elegan untuk teorema Pitagoras yang terkenal. Aturan Bagaimana Pak Randi? Apakah ikut berputar Pak tampilannya? Belum muncul Pak Nanang. Belum muncul ya? Atau mungkin Bapak Ibu yang lain mungkin bisa tulis juga di kolom chat. Bapak Ibu yang lain apakah ada yang muncul? Ya, belum muncul. Belum muncul. Coba saya mungkin diulang Pak Nanang, mungkin ada ya, yang coba saya ulang. Mungkin saya ulang ya Bapak Ibu ya. Oh mungkin Yes. Kalau teacher play atau itu Pak Nanang, apa sifatnya? Di device-nya gurunya aja. Misalkan menampilkan di Zoom atau menampilkan iya, betul. menampilkan di Zoom atau apa di depan kelas mungkin seperti itu mungkin Pak Nanang. Oke. Oke, saya ulangi. Saya akan klik Start New Session. Yes upfront. Oh iya, betul Pak. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Jadi saya ulangin linknya di kolom chat Zoom-nya. Nah, saya pilih yang student play aja. Student watch the video, answer question their own pace. Oke. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Silakan dicoba lagi. Masuk ke link yang baru yang saya bagikan. Jadi kalau yang teacher play, siswanya memperhatikannya dari device-nya guru. Nggak bisa dari device-nya masing-masing. Jadi biar fokus ke tampilan di guru. Kalau sekarang bagaimana Bapak Ibu? Apakah sudah bisa memutar videonya? Aturan yang mengatakan untuk segitiga siku-siku adalah kuadrat satu sisi yang masih ditambah sama, kuadrat sisi lainnya baru, sama dengan kuadrat sisi miring. Dengan kata lain, apakah tampilannya bisa dikontrol sendiri Bapak Ibu atau mengikuti yang saya tampilkan? Bisa kontrol sendiri. Bisa dikontrol sendiri. Oke, Bapak Ibu mungkin bisa menjawab soal yang pertama itu. Bisa dipercepat aja kalau mau langsung. Bisa dijawab teorema sembarangan ini aja Bapak dinamai Pitagoras oleh seorang filsuf Yunani pada abad ke-6 sebelum Masehi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai. Nah, kalau tampilan Bapak Ibu sampai di pertanyaan ini kan menjawab soal. Kalau di tampilan guru, di tampilan di durasi tersebut yang kita atur open-ended tadi akan muncul siswa yang sudah menjawab dan siswa yang belum menjawab.
Jadi ini akan muncul. Jadi ada namanya, terus ada jawabannya. Nah, misalnya ini keren. Ibu Mia Sundari sudah menjawab. Nah, saya ulangi tampilan Masehi. di gurunya. Dalam kehidupan Sepertinya ada yang sehari, masuk, tapi kita sudah sering lebih dari menjumpai 40. Mohon maaf Bapak Ibu yang nggak kebagian masuk ya, karena batasnya 40. Ada yang sudah menjawab. Nah, ini ada Pak Imam, satu aturan matematika yang digunakan menentukan panjang salah satu sisi dari sebuah segitiga siku-siku. Oke. Ini jawabannya apa-apa saja ya Bapak Ibu ya, nggak harus benar. Ini kan soal open ended gitu ya. Jadi bebas mau jawab apa, nggak ada jungkat-jungkit. Nah, kita bisa sambil melihat pengetahuan siswa dari video ini. Oke, kita lanjut Bapak Ibu ke soal yang lainnya. Silakan Bapak Ibu dikontrol menggunakan sendiri. sebuah alat berbentuk segitiga dengan panjang sisi-sisinya 60 cm, 80 cm, dan 100 cm. Mungkin Pak Randi ada yang mau menampilkan tampilan siswa nggak ini Pak? Pak Randi bisa Ya sedang buka mungkin, nggak nih Pak? ya mungkin saya Pak Nana. Nah, mungkin ini saya stop dulu untuk sebagai pembanding gitu. Bapak Ibu yang menyimak, yang nggak mempraktekkan secara langsung. Nah ini Ya tadi. intinya sama ya. Jadi sebentar masih loading. Loading. Jadi saya matikan suaranya ya Bapak Ibu ya. Jadi intinya sama, jadi videonya bisa dijalankan, kemudian sampai titik tertentu. Nah, sampai titik tertentu di apa ini istilahnya, checkpoint atau apa ya ini. Nah, Iya. nanti akan ada pertanyaan yang nanti siswa ini bisa mengisi soal open-ended ya Pak Nanang ya. Open-ended question ini di sini. Ya, ready, enter your answer here. Jadi di sini tinggal ngisi, di submit, kemudian di titik. Terus kemudian bisa lihat videonya lagi. Di titik berikutnya, nah ini tuliskan teorema Pitagoras. Ini tadi saya anggap saya siswa yang nakal ini ya, lupa Pak gitu ya, lupa Pak. Jadi nggak tahu. Kemudian ada videonya lagi dan yang terakhir di titik checkpoint yang ketiga ada jarak yang ditempuh, multiple choices ya, multiple choice question. Nanti bisa dikerjakan, kemudian kalau sudah di continue playing. Dan kita bisa jalankan jalan otomatis atau bisa juga menggeser secara manual gitu ya. Ya. Seperti itu tampilannya. Oke, saya akan tunjukkan lagi yang di tampilan saya. Nah, ini tadi ya Bapak Ibu ya. Kalau tampilan guru kayak gini sampai di durasinya itu akan muncul Siku-siku jawaban dengan dari sisi-sisi yang A, menjawab B, siswa. dan C. Nah, ini jawabannya di pertanyaan kedua. Nah, mantap gitu katanya. Pitagoras. Belum ingat. Maaf Pak tadi nge-lag katanya. Nah, jawabannya bisa kita cek semuanya di sini Bapak Ibu ya. Nah, ini ada yang pakai equation. Nah, macam-macam jawabannya. Nah, sekarang akan kita lihat hasil jawaban yang multiple choice question. Air 24 meter per menit, maka Benny akan hanyut. Berapakah jarak yang ditempuh oleh Benny? Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi akan langsung muncul statistiknya karena ini multiple choice bisa dikoreksi secara otomatis tadi. Nah, ini yang jawabnya statistiknya yang paling besar yang belum menjawab karena mungkin yang Bapak Ibu yang bergabung dari 45 siswa ini belum menjawab. Masih 65%. Yang jawabannya B itu 27%. Statistiknya bisa kita lihat. Ini bisa kita lihat persentasinya berapa. Nah, di sini ada siswa yang sudah menjawabnya muncul juga Bapak Ibu ya. Kalau ini tadi statistiknya, yang ini Bapak Ibu, yang diagram. Kalau yang seperti tabel ini, seperti list, itu adalah untuk melihat siapa-siapa saja yang sudah menjawab. Oh ini Ibu Mia, jawabannya B. Terus Ibu Pak Emil Firmansyah, jawabannya B.
Pak Ahmad Syafi'i jawabannya A. Dan yang lainnya, misalnya Pak Imam jawabannya D. Nah, ini bisa kita lihat di sini Bapak Ibu. Siapa-siapa saja yang sudah menjawab dan siapa-siapa saja yang belum menjawab. Terus kita lanjutkan sampai terakhir. Berapa pertanyaan yang kita buat tergantung. Jadi tampilannya seperti itu. Untuk yang open ended tampilannya cuma seperti ini. Kita bisa melihat siapa yang menjawab, siapa yang belum. Yang sudah menjawab akan muncul jawabannya apa. Kalau ini persentasenya pun muncul. Kalau soal pilihan ganda, di sini kita bisa melihat statistiknya yang sudah menjawab berapa persentasenya, yang jawab A, B, C, D itu berapa persen, dan kita bisa melihat jawabannya mana-mana saja. Nah, ini bagusnya kita gunakan untuk proses pembelajaran di kelas gitu, apa daring juga bisa ya Bapak Ibu ya. Oke, saya akan kembali untuk yang ini. Saya stop ya Bapak Ibu ya. Untuk yang live partisipan. Live partisipan berarti siswanya bisa membuka kalau guru buka. Kita mau belajar secara langsung antara guru dan siswa. Nah, kalau yang tampilan student pace ini bisa dikerjakan kapan saja. Nah, saya ulangi untuk tugas ini untuk tugas rumah misalnya untuk tugas untuk pertemuan selanjutnya kita klik saja student pace. Belajar mandiri ya Pak Nanang ya. Untuk pembelajaran mandiri. Coba di-share Pak Nanang, kita coba. Ini Bapak Ibu. Kita bisa mengatur sampai kapan, waktunya berapa hari bisa kita atur. Misalnya nggak usah jauh-jauh. Atur seminggu aja, atur segini. Terus kita klik apply. Nah, ini kita share linknya. Kalau tadi tampilan awal, kalau belum pernah di-share tampilannya kayak gini. Ini bisa diklik kalendernya. Ini saya kopikan linknya, saya pastekan ke grup. Selain link bisa langsung di email atau Bapak Ibu punya blog di embed saja atau di share ke Classroom. Ini tinggal klik saja Google Classroom bisa. Oke, Bapak Ibu coba bisa klik yang saya bagikan yang sebagai tugas. Jadi tanpa gurunya buka, ini Bapak Ibu harusnya sudah bisa juga mengerjakan. Coba Bapak Ibu cek benar enggak gitu ya. Ini yang contoh sebagai tugas. Kalau dikerjakan sebagai tugas rumah apa dibatasi juga Pak Nanang? Kalau yang tadi kan live kan 40 ya. Kalau tugas rumah apa 40 juga Pak Nanang? Kan masuknya kan nggak bersamaan. Iya. Nanti kita lihat di pressingnya coba Pak. Kita coba memastikannya. Coba Bapak Ibu dulu mengerjakan yang bisa gitu ya. Sepertinya kalau tugas kayaknya nggak masalah lebih dari 40. Tapi untuk memastikannya nanti akan kita lihat lagi di menu pricing. Jadi bisa dibuka ya Pak Randi ya, tanpa saya membuka videonya tadi. Oke, bagaimana Bapak Ibu? Bisa membuka link tersebut tanpa saya buka nih, saya lagi nggak buka gitu kan. Bapak Ibu mengerjakannya secara mandiri sebagai peserta. Bisa, ya bisa berarti ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu untuk tampilan penugasan. Mungkin satu lagi, ini menu untuk menampilkan di depan kelas, front of class. Kita akan cek tampilannya, front of class. Kita klik front of class-nya. Kita tunggu ya Bapak Ibu, sepertinya jaringan saya. Ini kalau kita ngajar di kelas atau presentasi di Zoom, mungkin bisa kita tampilkan ini. Jadi tampilannya akan kita cek. This is interactive video. Would you like to turn on interactive mode? Video will pause. Nah, jadi kalau ini kita klik yes, nanti akan terpause secara otomatis saat menemui titik-titik yang sudah kita atur tadi. Nah, akan muncul. Kalau kita matikan, jadi video biasa gitu ya Bapak Ibu ya.
Nah, interaktif modenya kita aktifkan. Ini kita memutar biasa di depan kelas. Kalau Bapak Ibu mau ngajar di kelas, Bapak Ibu dipakai proyektor gitu, pakai menu yang front of class. Jadi tampilannya tampilan biasa. Katakan Kalau untuk kita lihat di titik poinnya, dalam kehidupan sehari-hari kita sering menjumpai. nah mungkin akan muncul kayak gini ya Bapak Ibu ya. Jadi nggak ada tombol untuk mengisinya karena kini tampilan kita sebagai guru kita share di depan papan tulis atau di Zoom gitu. Jadi tampilannya seperti ini. Sebutkan benda ataupun aktivitas sekitar. Kita yang manfaatkan teorema Pitagoras. Jadi kita nggak perlu ngomong secara langsung, siswanya bisa lihat di video gini. Biar kita juga nggak lupa sambil memutar video, sambil kita akan memberikan pertanyaan-pertanyaan agar pembelajarannya lebih interaktif. Kita cek lagi. Kita ketahui dalam segitiga siku-siku dengan sisi-sisi A, B, dan C. Nah, tuliskan teorema Pitagoras. Jadi mungkin siswa mengerjakannya di buku masing-masing atau menjawabnya secara lisan. Karena ini linknya nggak kita share. Ini tampilan di depan kelas. Kalau yang ini pilihan ganda. Menit, maka Benny akan hanyut. Berapakah jarak yang ditempuh oleh Benny? Nah, jadi kayak gini Bapak Ibu ya. Akan muncul berapakah jarak yang ditempuh. Jadi tadi ada soalnya. Siswa mengerjakan cara berkelompok dalam kelas misalnya. Nah, jadi strateginya kayak gitu. Atau tergantung strategi Bapak Ibu masing-masing. A, B, C, D-nya berapa. Kita di sini bisa klik show solution. Nah, untuk melihat jawabannya benar berapa gitu. Oh, ternyata B jawabannya. Baru nanti di video Ilustrasi dilanjutkan meter per menit dan waktu di kita pembahasan misalkan kayak dengan gini. sama dengan 45 kuadrat Untuk ditambah konsep videonya, jenis pertanyaannya, di mana posisinya itu tergantung dari video yang Bapak Ibu buat. Oke, ini tampilan di dalam kelas. I want to exist, yes. Itu tadi Bapak Ibu untuk membuat video interaktif, yaitu kita menggunakan video yang sudah ada, baik video kita sendiri, mau kita upload yang sudah tersimpan di Drive, atau kita menggunakan video dari YouTube, bisa video siapa saja, video kita maupun video orang lain. Nah, di dalam video itu, pada durasi-durasi tertentu, bisa kita tambahkan pertanyaan-pertanyaan, yaitu berupa pertanyaan open-ended, dan juga pertanyaan multiple choice. Dan untuk membagikannya kepada siswa, tadi ada 3 cara, yaitu di live partisipan. Jadi siswa hanya bisa membuka kalau dibuka oleh gurunya. Dan di sana tadi ada 2 menu. Yang pertama yang teacher place, yaitu siswa memperhatikan yang guru buka. Nah, kalau yang student place, siswanya bisa membuka sendiri, bisa mengontrol sendiri. Tapi dibukanya saat guru membuka video tersebut. Kalau yang student place, ini dijadikan sebagai penugasan. Jadi kita bisa memberikan jangka waktu tertentu untuk siswa bebas mengklik link tersebut dan mengerjakannya secara mandiri tanpa harus dibuka dulu oleh gurunya dalam bentuk penugasan. Dan front of class ini bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran tatap muka secara langsung gitu ya. Mau tatap maya juga bisa kalau misalnya dalam kelas seperti ini tadi. Jadi untuk proses interaksi kita dengan peserta didik kita. Mau kita edit lagi di sini ya Bapak Ibu ya, klik menu edit masih bisa. Untuk menu di sini ada share with teacher, ada duplikat, tambahkan folder, ataupun diekspor ke PDF. Nah, itu tadi Bapak Ibu cara membuat video interaktif dengan menggunakan Nearpod. Mungkin nanti kita apabila Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, nanti kita akan bahas, diskusikan bersama-sama. Mungkin itu saja Pak Randi, saya kembalikan ke Pak Randi. Baik, terima kasih Pak Nanang. Mungkin sebelum tanya jawab, seperti apa Pak Nanang video yang ada di Nearpod? Sepertinya penasaran ini. Ya, betul Pak. Paling nggak ditampilkan salah satu contoh. Kan tetapi bahasa Inggris ya Pak Nanang ya bentuknya ya? Iya, bahasa Inggris Pak. Tapi perlu kita coba sih Pak, mana tuh bisa jadi referensi kan gitu. Ya, yang tadi ada video. apa tadi?
mathematics, science, kemudian apa tadi ya? Ya, mungkin kalau Ada Bapak Ibu di sekolah bahasa Inggris. bilingual mungkin sangat cocok juga untuk kita gunakan video-video. Misalnya kita cari science, yang atau, sains. ya. Nah, untuk kelas berapa misalnya? Misalnya kelas 7. Ya. Tapi mungkin tingkatan kelas di Indonesia sama di sana beda nih Pak ya, tapi sebagai referensi aja. Oke, misalnya tentang fotosintesis. Kita coba apply nih Pak ya. Nah, ini kalau kita gunakan videonya ternyata dalamnya sudah ada pertanyaannya nih Pak. Oh Jadi iya, kita tinggal gunakan aja nih. Nggak perlu langsung memasukkan pakai ya Pak Nanang ya. Langsung pakai. Nah, sayangnya belum ada bahasa Indonesianya gitu kan. Kita coba apply. All living things. I bet you've never seen a plant or a pizza or a bowl of cereal. So how do they get the energy they need to survive? Ini tampilan kita sebagai guru sih Pak ya. Jadi kalau siswa tadi langsung muncul. Kita lihat pertanyaannya apa. Ini kalau kita mau edit gitu. Kita bisa mengedit. Ini pertanyaan open ended sepertinya. Oke. Nah, ini tampilan kita sebagai guru. Kita coba lihat isi videonya aja. You know that all living things need energy to survive. Nah, mungkin jaringan ini Bapak Ibu masih muter-muter. Ya, karena buka video sekaligus Zoom kan ya Pak Nanang, jadi agak lambat. Betul, Pak. Ya, tapi apalagi tempat saya jaringan seluler nih. Ya, dari sini sudah tampak lah. Dari sini tampak Pak Nanang bahwasannya kalau saya lihat ya intinya ada video pembelajarannya dan ada soal-soal yang sudah dibuatkan oleh Nearpod ya Pak Nanang ya. Nearpod. Sudah Ya, disiapkan. Jadi, tinggal gunakan. Ya, cuma memang tidak dalam bahasa Indonesia ya, baik soal ataupun videonya gitu ya. Jadi dan kurikulumnya juga bukan kurikulum Indonesia sehingga mungkin Bapak Ibu harus memilih dan memilah mana yang masih memungkinkan ya, masih memungkinkan untuk bisa dipakai secara langsung. Kalau memang tidak bisa dipakai ya berarti harus mencari atau membuat video sendiri dan kita memasukkannya ke dalam Nearpod. Ya. Mungkin itu di sini masih ada sekitar waktu 20 menitan, 20 sampai 25 menit untuk bertanya secara langsung. Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa langsung tulis di kolom chat ya. Nanti akan kita bahas satu persatu. Atau bisa juga Bapak Ibu bisa klik tombol raise hand untuk bertanya baik materi yang kemarin ataupun hari ini. Sudah ada 2 hari. Kemarin kita sudah bahas mengenai lesson tentang bagaimana membuat slide-slide ya, slide-slide konten-konten yang seperti Google Slide gitu, tetapi bisa berbagai macam konten yang bisa dimasukkan. Kemudian hari ini kita fokusnya pada video yang interaktif ya. Video interaktif itu artinya dalam videonya ada interaksinya di dalamnya, ada interaksi dengan siswa ataupun dengan peserta didik yang lain. Nah, silakan bisa klik raise hand Bapak Ibu jika ingin bertanya secara langsung. Yang pertama saya beri kesempatan yang raise hand Bu Emi Marwanti. Silakan Bu Emi untuk bertanya secara langsung. Oke, belum muncul suaranya. Mungkin Pak Nanang bisa merespon beberapa yang sudah masuk di kolom chat, mungkin bisa langsung membaca dan menjawab. Oke, Pak. Saya akan cari dari yang atas dulu. Ini ada dari Ibu Lulu Zami. Maaf, saya Lulu dari Kota Tangerang mau bertanya untuk sama multiple choice. Apakah saya langsung di layar? Oke, ya Ibu ya, sesuai yang sudah kita praktekkan. Ini mungkin pertanyaan Ibu tadi 7:30 sebelum kita praktek. Tadi sudah kita praktekkan. Siswa bisa langsung menjawab saat video tersebut diputar. Jadi menjawab langsung di layar handphonenya atau layar
laptop atau komputernya. Jadi langsung menjawab soal baik pilihan ganda maupun soal esainya, dan bisa langsung dicek di situ ya, Bapak Ibu ya. Seperti yang sudah kita praktekkan tadi, siswa bisa langsung menjawab saat mencapai di titik poin yang sudah kita atur, atau multiple choice-nya itu keluar. Terus cara mengambil dari YouTube mungkin tadi sudah terjawab ya Ibu Sutini. Tadi untuk mengambil video dari YouTube kita klik create a video, terus kan ada beberapa tab tadi, kita pilih yang menu tab video. Kita bisa melakukan pencarian dari kolom pencarian, kita ketikkan saja kata kuncinya sesuai dengan video yang mau kita ambil. Nah dari situ nanti muncul beberapa video, kita pilih videonya, dan kita klik save di pojok kanan bawah. Kalau belum diklik save itu belum berpindah tempat ke halaman kita untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan. Nah, itu untuk mengambil YouTube. Selain dari YouTube, kita juga bisa mengambil video dari drive kita ataupun kita mengupload secara langsung. Namun biar enak sih kita ngambil dari YouTube aja atau dari drive. Kalau ngupload kayaknya agak berat juga Bapak Ibu ya. Ya, disarankan dengan YouTube aja ya Pak Nanang ya. Kalau Iya, sudah banyak referensi gitu Pak ya. Pakai iya. video orang lain pun bisa. Silakan untuk yang bertanya secara langsung, sudah ada yang raise hand, Bapak Nurholis. Silakan Bapak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Nanang, setelah saya coba ternyata pada saat di yang di student itu ya, yang di siswa itu nggak ada bunyi. Atau kita ini dalam waktu membuat misalnya yang slide itu kita harus merekam dulu Pak, atau pakai Bandicam atau gimana. Jadi setelah di slide itu ada suara gitu. Di slide siswa. Yang bagian mana itu Pak? Contoh misalnya kita membuat slide Pak ya, yang di lesson ya, yang di lesson itu ada slide. Ya. Nah ya, itu kan pikir kita sudah ada suara, rupanya. Nah, apakah kita pada saat membuat slide itu kita juga cerita seperti kita di membuat di Bandicam itu harus direkam ya, gitu. Ya, nah, saya paham pertanyaannya. Oke, terima kasih Pak Nurkulis. Jadi ini untuk lesson yang kemarin Pak ya. Jadi memang Pak kalau kita bagikan lesson itu kita ngomong suaranya nggak kedengaran Pak sama siswa kita gitu memang. Seperti yang saya sampaikan di kemarin, kita membagikan link slide-nya misalnya yang live partisipan. Jadi siswanya kan bukanya sesuai dengan yang kita buka sebagai guru atau yang penugasan terserah. Memang Pak itu suaranya memang nggak muncul di sana gitu ya Pak. Jadinya untuk yang cara seperti itu tadi mungkin kita bisa kombinasikan Pak untuk sambil Zoom gitu Pak. Jadinya kalau untuk pembelajaran jauh ya sambil Zoom. Kalau pembelajaran dalam kelas ya kita menjelaskan secara langsung gitu Pak. Memang kalau kita bagikan link di repotnya aja, siswa membuka slide-slide-nya itu suaranya nggak muncul suara kita gitu Pak. Kita misalnya buka live partisipan, kita ngomong itu siswa nggak kedengaran. Makanya kita manfaatkan menu slide-slide itu untuk menampilkan materi kita yang selengkap-lengkapnya di situ. Nah, kalau kita siswanya mau ada interaksi dengan kita, dengar suara kita, ya kita kombinasikan pakai video konferensi gitu Pak, pakai Zoom atau pakai Meet. Jadi memang nggak muncul Pak suaranya. Jadi solusinya gitu Pak. Nah, ya, terus silakan bisa direspon pertanyaan di kolom chat Pak Nanang. Ya, dari Ibu Feby dari YouTube, apakah bisa diambil bagian tertentu? Bisa Bu ya. Tadi kita sudah mempraktekkan, kita trim. Tapi trimnya itu nggak bisa 3 bagian gitu, cuma 1 bagian. Bagian awal, bagian akhir gitu yang kita potong misalnya. Jadi kita cuma bisa ngambil bagian tengah-tengahnya saja. Nggak bisa kita trim depan, trim tengah, trim belakang, nggak bisa. Jadi kita cuma bisa mengambil bagian tertentu 1 kali potong. Nah, cuma seperti itu. Bisa dipotong. Intinya bisa dipotong. Kita ambil yang sesuai dengan kebutuhan kita.
Ini Pak Imam, tadi sudah kita praktekkan Pak ya, yang tampilan siswa, yang sudah di-share Pak Randi tadi. Terus saya akan ke bawah. Nah, iya tadi muncul AYES upfront yang permasalahan yang live partisipan, terus saya pilih yang teacher play, ternyata di device peserta itu nggak bisa muncul. Jadi pesertanya tetap melihatnya di layar yang digunakan atau device yang digunakan oleh guru. Jadi tadi kita memilihnya kalau live partisipan agar siswanya bisa mengontrol masing-masing, kita pilih yang student play. Jadi itu permasalahan yang sudah kita selesaikan. Tampilan siswa tadi sudah kita munculkan ya, Pak Ashari. Maaf tadi mau menjawab, tapi nemu tulisannya di mana. Untuk menjawabnya pertanyaan-pertanyaan tadi di video itu munculnya di buletan-buletan yang berwarna biru ya, Bapak Ibu ya, yang sesuai dengan kita atur. Bisa dikirim ke Google Classroom, Ibu Munawaroh? Ya bisa Ibu ya. Jadi ke Google Classroom itu nanti dalam bentuk link. Untuk kita bisa copy linknya secara manual, buka Classroom-nya, atau tadi ada menu untuk langsung share ke Google Classroom. Jika ditugaskan kepada siswa, pada bagian mana kita akan melihat jawaban siswa? Oh ya, ini tadi belum saya tampilkan. Mungkin saya akan share. Saya buka dulu Google Chrome saya. Jadi tadi kita juga bisa membuat penugasan kepada siswa. Nah, untuk melihat hasil pekerjaan yang kita jadikan sebagai penugasan, kita bisa klik titik 3 ini Bapak Ibu, terus di sini ada menu report. Nah, kita lihat menu report atau laporan ini. Nah, di sini ada videonya. Ini muncul sesi-sesinya Bapak Ibu ya. Untuk melihat, kita klik view all presentation coba. Oh, yang ini tadi laporan semuanya, bukan laporan per video. Kalau yang kita praktekkan tadi yang ini, misalnya di sesi ini tadi yang 754. Nah, kita bisa melihat seperti ini Bapak Ibu. Hasil pekerjaan siswa. Ini kita bisa melihat namanya, terus pertanyaannya open-ended, multiple choice muncul di sini. Nah, ini untuk melihat hasil jawaban siswa. Ini bisa kita download juga laporannya, Bapak Ibu ya. Mau format PDF, mau CSV. Nah, dua ini. Mau session view ataupun student view. Coba kita contohkan, saya mau ke PDF. Local drive. Nah, tampilannya seperti ini kalau kita download dalam bentuk PDF. Nah, ini ya Bapak Ibu untuk melihat hasil pekerjaan siswa, yaitu dari klik titik 3 dan kita lihat menu report atau laporan. Terus sepertinya banyak nih di kolom chat. Terus, Pak Nanang izin bertanya, apakah jawaban dari peserta didik dapat diunduh dalam Excel? Iya, Pak Imam, tadi kita sudah praktikkan unduh dalam bentuk PDF. Itu kalau PDF. Kalau Bapak Ibu mau yang dapat dibuka di Excel, bisa memilih yang formatnya CSV tadi. Tadi kan ada dua format, yaitu format PDF sama format CSV. Format CSV itu bisa dibuka di Excel. Itu ya, Pak Imam, ada dua cara untuk mendownload laporan nilai siswa tadi, yaitu dari klik menu titik 3, terus klik report, kita bisa memilih session yang mana,
Terus kalau tugas yang mana, terus kita download formatnya ada 2, PDF sama CSV. Kalau mau yang di Excel, pilih yang format CSV. Sepertinya materinya hanya pada video. Kalau mau nambah tulisan materi, Ibu Sri Rahayu bisa, Ibu ya. Kalau Ibu mau mengkombinasikan dengan slide-slide yang lain dengan yang kita praktekkan kemarin bisa. Jadi Ibu membuatnya bukan dari create a video, tapi membuatnya dari create lesson. Nah, create lesson nanti di situ ada konten yang berupa video. Misalnya Ibu di slide 1 buat slide, judul, materi apa, terus Ibu masukkan web, masukkan konten 3D. Saya di slide kelima, Ibu menambahkan video, klik aja video di situ. Sama cara kerjanya, cara membuatnya juga sama. Jadi sebenarnya bisa kita kombinasikan dengan slide yang sudah kita pelajari kemarin dan yang akan kita bahas besok malam, yaitu aktivitas. Kita tambahkan soal-soal interaktif yang lain seperti menyocokkan gambar, itu bisa. Namun beda slide. Itu kita membuatnya dari menu create lesson. Kalau create video itu khusus pada video. Dan besok yang ketiga itu create activity, berarti kita fokus pada aktivitas. Kalau kita mau mengkombinasikan semua itu, kita membuatnya dari create lesson. Seperti itu Ibu Sri. Apakah Nearpod bisa untuk PPKN? Sebenarnya ini bisa kita gunakan untuk mapel apa saja ya, Ibu Ellen, tergantung dari konten yang kita punya gitu. Saya matematika ya bisa juga menggunakan Nearpod. Kalau kita menggunakan library yang ada, memang bahasanya bahasa Inggris. Jadi kita kalau materi kita sendiri, kayak tadi video Pitagoras ya pakai video kita sendiri, bisa ngambil dari YouTube atau sumber yang lain. Ibu Stuti Sri Wedari, apakah video yang kita upload bisa lebih dari 1? Kalau mau videonya lebih dari 1, Ibu bisa membuatnya dari menu create lesson. Jadi Ibu buat 2 slide, slide 1 video pertama, slide 2 video kedua. Di slide 1 Ibu atur pertanyaannya, nah, di slide 2 Ibu atur pertanyaannya. Jadi kayak gitu untuk membuat yang beberapa slide untuk beberapa video. Kalau kita menu create video tadi cuma ya 1 video itu gitu ya, Ibu. Nah, terus ada Ibu Bapak Erizal Syah, mohon izin bertanya, dalam membuat soal pilihan ganda, tapi untuk jawaban siswa disuruh memilih 4 buah video. Sebagai pilihan siswa, artinya kita mengambilkan 4. Nah, untuk pilihan ganda Pak Erizal Syah, tadi kalau pilihan gandanya formatnya video nggak bisa ya, Bapak. Tadi kita sudah membukanya untuk di video itu, untuk soal pilihan gandanya yang bisa itu adalah dalam bentuk teks saja. Kalau mau dalam bentuk gambar, itu kita besok Pak yang di menu aktivitas, itu nanti ada multiple choice, itu soal-soalnya bisa lebih beragam lagi. Namun khusus untuk yang soal di dalam video tadi, kita cuma bisa membuat opsinya itu dalam bentuk teks atau pakai rumus tadi bisa. Kalau dalam bentuk gambar atau video nggak bisa. Itu kita buat dari menu aktivitas. Aktivitasnya tapi langsung soal, nggak dalam video. Nah, akan kita praktekkan besok. Apakah anak juga harus punya aplikasi Nearpod? Kalau siswa, Ibu Munawaro, tinggal klik linknya saja bisa, pakai browser Chrome bisa kalau di HP. Mau download aplikasi Nearpod juga lebih bagus. Ada aplikasi Nearpod di Play Store, itu bisa di-download oleh kita juga sebagai guru, apapun sebagai siswa kita atau mahasiswa dari Bapak Ibu dosen itu bisa juga download. Jadi opsi saja, bisa di-download, bisa tidak. Di-download mungkin lebih bagus, tampilannya lebih nyata gitu. Kalau pakai browser bisa juga. Apakah video yang sudah kita buat bisa kita simpan ke drive kita tanpa harus buka Nearpod? Nah, kalau yang kita buat di ataupun drive komputer kita maksudnya. Jadi tadi video interaktif ini hanya bisa dibuka oleh siswa dalam bentuk link tadi ya Ibu ya. Nggak bisa kalau kita simpan lagi ke dalam komputer kita. Kalau kita simpan ke komputer kita, ya jadi video biasa lagi tadi nggak bisa. Bisanya efek-efek pertanyaan-pertanyaan tadi muncul ya saat di aplikasi Nearpod-nya. Kalau nggak bisa di-download,
biar bisa ada pertanyaannya kita simpan gitu, nggak bisa ya Ibu Tuti. Ada ulasan kurang baik tentang install aplikasi Nearpod. Oke, ini mungkin Pak Ibu Dia sudah buka Play Store gitu ya, sudah melihat aplikasi Nearpod. Mungkin Ibu bisa membandingkan sih di situ ratingnya, kan ada beberapa rating gitu. Biasanya kalau yang muncul-muncul di depan itu diacak ya, bisa jadi yang negatif-negatifnya muncul. Nah, jadi kalau kiranya itu berat bagi siswa, aplikasinya sesuai ulasan-ulasan situ, mungkin nggak install pun nggak apa-apa Ibu ya. Pakai browser aja, klik linknya. Nanti coba Bapak Ibu buka link yang saya share di WA tadi, buka lewat HP-nya. Kira-kira tampilannya bisa atau enggak gitu, maksimal atau enggak. Nanti bisa kita bandingkan gitu ya. Kita sambil buka aplikasi Nearpod. Memang aplikasi-aplikasi itu kan selalu berkembang. Mungkin bisa jadi reviewnya itu review lama gitu kan, namun aplikasinya sudah berubah kan, belum tentu juga. Kita nanti bisa mengecek review-review yang lain yang bagus. Ya, memang seringkali begitu Pak Nanang. Jadi ada salah satu developer, ya memang bukan salah satu sih, memang ada cukup banyak Bapak Ibu developer yang mengembangkan sebuah web pembelajaran atau web apapun itu yang memang fokusnya di salah satu. Ya, bisa jadi memang Nearpod ini tidak fokus untuk mengembangkan di versi Android. Ya, bukan hanya Nearpod Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat namanya Pixton. Pixton itu juga aplikasi untuk membuat komik yang sangat bagus. Banyak sekali peminatnya, tetapi dalam versi Android ratingnya jelek sekali. Karena memang sangat kecil sekali, kemudian tombol-tombolnya juga agak susah. Karena seringkali begitu. Termasuk mungkin Nearpod juga ketika dibuat versi Android tombolnya susah. Ada beberapa fitur yang mungkin nggak kompatibel lah. Sehingga memang kalau memang ratingnya nggak bagus, ya berarti Bapak Ibu jangan menggunakan yang versi Android. Ya, Bapak Ibu nanti bisa gunakan yang versi browser. Saya lihat cukup bagus sekali kalau yang versi browser. Bahkan jangankan ini, kalau tidak salah Canva juga untuk versi Android juga susah. Ya, Canva juga susah. Jadi memang, tetapi penggemarnya di dunia banyak, tapi memang tidak fokus di Android-nya begitu. Jadi seringkali ada aplikasi yang fokusnya di browser, gitu ya. Fokusnya di browser, tidak fokus mengembangkan di Android karena selain mungkin bisa jadi karena tombolnya terlalu kecil atau terlalu susah, bisa juga fiturnya tidak lengkap, bisa juga memang banyak bugs-nya, tidak terlalu fokus pengembangan, jadi seringkali error, atau bisa juga mungkin yang disampaikan Budia berat, ya ada juga yang memang berat. Jadi memang kalau itu dirasa ratingnya kurang dari 4 gitu ya, memang jangan diinstal sudah. Jadi lebih baik tetap menggunakan Nearpod tapi sifatnya lewat browser gitu ya. Ya gitu ya Pak Nanang ya. Iya, betul. Atau di sini ada keterangan Pak Nanang, apakah untuk Nearpod free, apakah ada jangka waktu penggunaannya yang free-nya ini? Ada keterangannya enggak Pak Nanang? Oh, free-nya ya. Oke, kita lihat untuk versi free-nya. Kita coba share aja nih Pak. Nearpod pricing-nya. Ini. Sebenarnya kalau untuk waktunya dari penjelasan di sini sih nggak ada Pak, cuma ada batasan 100 MB storage. Jadi kita setiap membuat konten tadi itu akan ada muncul size-nya atau ukurannya. Nah, dari ukuran itu akan muncul tuh Bapak Ibu di akun kita sudah berapa MB gitu, batasnya 100 MB. Mungkin kalau sudah nyampe 100 MB udah mau penuh, ya terpaksa pembelajaran kita yang lama bisa kita hapus dulu. Kebetulan tadi ada yang nanya cara ngapusnya gimana. Cara ngapusnya di tampilan tadi di titik 3 tadi ada menu delete di bawah menu report. Nah, itu untuk ngapusnya. Nah, batasannya di sini cuma 100 MB. Terus 40 student join per lesson. Nah, Nearpod standar fitur. Kalau untuk yang lain, yang premium ini yang paling lengkap ini, mungkin yang paling karena banyak. 100 MB berarti itu ya Pak Nanang ya. Disarankan memang tidak mengupload yang berat-berat. Jadi kalau video ya tinggal menggunakan dari YouTube kan tidak memakan memori 100 MB ya. Iya betul Pak. Jadi hanya sifatnya langsung menggunakan. Jadi itu. Untuk melihat
Udah mau habis, Pak. Iya, sudah habis. Baik, Bapak Ibu, saya rasa untuk malam ini sudah bisa kita cukupkan karena waktu sudah memasuki jam 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Selain itu juga dari yang bertanya secara langsung ataupun di kolom chat, saya rasa hampir atau sudah terjawab semua. Saya rasa sudah saya cek satu persatu sudah terjawab semua. Artinya Bapak Ibu bisa nanti mencobanya secara mandiri. Apabila ada kesulitan, tidak usah ragu, tidak usah sungkan. Bapak Ibu bisa bertanya langsung di kolom chat yang ada di grup WA ya. Di grup WA sudah ada Pak Nanang kok. Jadi Pak, macetnya di sini, kesulitan di sini, apa yang harus dilakukan? Boleh ditanyakan ya. Artinya manfaatkan sebaik mungkin karena Nearpod ini sesuatu yang baru, yang bisa dikatakan menarik gitu ya. Jadi ketika Bapak Ibu mencoba, pastinya ada beberapa guru yang nanti akan wah keren, sesuatu yang mungkin belum dicoba Bapak Ibu yang lain. Nah, itu silakan manfaatkan sebaik mungkin. Saya yakin 1 minggu sudah lancar lah kalau memang sudah tiap hari dicoba diutak-atik dan kalau kesulitan bisa ditanyakan. Ya, untuk malam ini saya rasa bisa saya cukupkan. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Nanang sudah menyampaikan materi dengan santai sehingga Bapak Ibu bisa tuntas sampai malam hari ini. Terima kasih juga Bapak Ibu sudah menyempatkan hadir di malam hari ini. Kita masih ada waktu 1 hari lagi Bapak Ibu. Tinggal besok malam. Untuk materinya apa Pak Nanang besok malam? Aktivitas ya Pak Nanang ya? Iya, aktivitas dan pengaturan game sederhana mungkin ya Pak Nanang ya? Iya. Ada game-game sederhana yang bisa kita kembangkan dari Nearpod. Terima kasih, sampai jumpa besok malam. Tetap semangat, belajar, berkarya, dan berinovasi. Salam Guru Inovatif Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.